Hai, jumpa lagi di Andy Bali. Om Swastiastu. Kali ini kita akan membuat pelaus gebogan atau pelaus biasa digunakan juga untuk kepura. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita pernah mengupload pelaus untuk kepura. Nah, kali ini kita akan membuat versi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat pemirsa. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan video ini, silahkan simak video ini dari awal hingga akhir. Jangan di skip pemirsa. Namun seperti biasa, sebelum itu silahkan subscribe, like, dan klik lonceng untuk kemajuan channel ini, serta mendapat update-update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan, terima kasih, matur, suksema. Hai pemirsa, jumpa lagi di Andy Bali. Kali ini kita akan membuat pelaus gebogan. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah janur, terus kemudian semat atau staples juga boleh. Hal yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita bersihkan dulu janurnya. Terus kemudian kita potong 2 buah janur atau lebih. Ukurannya kira-kira 30 cm x 2 pemirsa. Jadi sekitar 60 cm kita potong. Setelah janur yang kita bersihkan tadi sudah bersih, maka kita buang pada bagian lidinya nanti. Nah, janur yang sudah dipotong kira-kira ukurannya 30 cm tadi kita satukan. Yang sekarang kita gunakan sekitar 4 buah janur pemirsa yang sudah dipotong 60 cm. Kemudian kita buang bagian lidinya. Kita potong secara perlahan pemirsa agar janurnya tidak sobek. Setelah janur bagian lidinya dihilangkan atau dibersihkan, kemudian janurnya kita lipat menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian bagian ujungnya kita rapikan agar rata pemirsa. Dan di bagian ujung yang lagi satu atau di bagian lipatannya, nantinya kita buat irisan. Nah, seperti pada contoh pemirsa, kita potong pada bagian ujung di tempat lipatan menyerupai segitiga. Masing-masing sisi kita iris menyilang menuju ke garis tengah pemirsa. Kemudian bagian tengahnya kita ikat agar tidak terlepas nanti. Setelah selesai kita ikat pada bagian tengah-tengahnya, pada bagian lipatannya, sekarang pada bagian ujungnya kita akan buat ringgitan. Paling ujung banget kita iris menyilang juga. Terus menuju ke bagian tengah kita buat ringgitan atau potongan atau ukiran agar nantinya pelaus ini terlihat lebih menarik pemirsa. Ringgitan yang kita buat ada sekitar 2 sisi atau 2 kali ringgitan yang nanti kita buat. Ringgitan terakhirnya kita iris menyilang bagian pinggirnya, terus kemudian kita sobek atau kita iris tengah-tengahnya di bagian lipatan ini pemirsa. Fungsi dari irisan ini nantinya pada saat kita jahit melipat, dia akan membentuk suatu bentuk setengah lingkaran yang ada irisan, akan terlihat lebih cantik. Mungkin nanti akan terlihat hasilnya pemirsa pada saat kita menjahit. Kemudian sisi yang lagi satu kita juga buat ringgitan yang sama seperti pada sisi yang tadi pemirsa. Ringgitannya
sama, ukuran ringgitan jenis potongannya pun sama, dan ukurannya pun sama pemirsa yang akan kita buat. Nah, pada bagian sisi ini juga kita buat ringgitan yang sama. Setelah dipotong agak memanjang, nanti kita lipat dan kemudian kita iris pada bagian tengahnya. Perhatikan contohnya pemirsa. Nah, setelah selesai diringgit, kemudian sisi yang diringgit tersebut kita satukan kembali pemirsa. Kita lipat di bagian tengahnya berlawanan sedikit seperti melipat, sehingga sisi-sisi yang diringgit itu akan menjadi satu kesatuan dan satu arah pemirsa. Setelah itu kita jahit sekarang prosesnya. Kita jahit dari sisi yang paling bawah agar lebih mudah. Kita lipat, terus kemudian kita jahit menggunakan semat. Apabila tidak ada semat, boleh menggunakan staples, tapi kemungkinan nantinya hasilnya akan kurang menarik pemirsa. Kita jahit satu persatu sampai seluruh janur tersebut selesai dijahit pemirsa. Nah, kita sudah memasuki tahap akhir dari proses menjahitnya ini. Tinggal lagi beberapa janur yang akan kita jahit sehingga selesai untuk menjahit blausnya, dan akan kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Baik pemirsa, proses menjahitnya ini sudah hampir selesai. Setelah ini kita akan membuat pinggiran dari blaus ini. Istilahnya dibuat sebahan. Jadi nanti di pinggirnya itu akan kita beri pinggiran menggunakan janur juga, atau biasa disebut disebah. Kita mulai dari bagian pinggir yang lebih mudah saja. Boleh dari sisi kanan atau boleh dari sisi kiri, terserah, bebas. Mudahnya bagaimana pemirsa juga menjahitnya saja. Kita jahit atau kita beri semat janur tersebut. Dari mulai bagian ujungnya, terus kemudian menuju ke bagian tengah, ke bagian sudut. Setelah itu kita tekuk pemirsa, dan kemudian kita jahit lagi. Baik pemirsa, pemberian bagian pinggirnya sudah selesai. Terus kemudian bagian yang lebih dari janurnya di pinggiran tersebut kita potong. Baik pemirsa, bagian blausnya sudah selesai kita jahit. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat cobong pamornya pemirsa, untuk menutup pada bagian atas dari blaus ini. Yang pertama kita sediakan atau kita siapkan satu buah janur. Kemudian janur dibersihkan dan kita potong pada bagian tengahnya. Kita kira-kira panjangnya sekitar 15 cm pemirsa. Lidinya kita buang sedikit dan kita sisakan. Kemudian kita buat ringgitan dari cobong pamornya. Untuk proses pembuatan cobong pamor ini mungkin di video-video sebelumnya juga sudah kita berikan contohnya, karena beberapa blaus yang kita upload pada video sebelumnya juga menggunakan cobong pamor, dan proses pembuatannya pun sama pemirsa.
Setelah kita beri ringgitan dari cabang pamor ini, nanti akan kita buat sing-sing atau bagian penutup dari cabang pamor agar terlihat lebih rapat. Kita siapkan janur, kemudian kita potong panjangnya kira-kira sama sekitar 15 cm. Panjangnya sama seperti cabang pamornya pemirsa. Sehingga nanti sing-sing ini fungsinya untuk menutupi bagian yang longgar dari cabang pamor akan terlihat pas karena panjang dan ukurannya pun sama serta ringgitannya pun sama. Janur tersebut kita ringgit atau kita ukir. Apabila sudah selesai diringgit seperti pada contoh, kita lanjutkan dengan proses menjahitnya pemirsa. Kita ambil semat, kemudian kita jahit cabang pamornya. Mulai dari bagian pinggir kita lipat ke dalam. Kemudian kita tambahkan sing-singnya atau janur yang sudah kita siapkan tadi. Sehingga cabang pamornya terlihat rapat pemirsa, tidak ada space atau tidak ada jarak longgar. Dan kita lanjutkan lagi menjahit dari bagian pinggirnya juga kita lipat ke dalam sisi yang lagi satu. Dan kita selipkan sing-singnya sehingga cabang pamornya terlihat lebih rapat. Nah pemirsa, pembuatan cabang pamor sudah selesai dan pembuatan pelaus gebogan ini pun sudah selesai. Kali ini mungkin pelausnya belum dihias. Nanti pada bagian akhir kita akan tampilkan pelaus yang sudah dihias, diberi bunga dan diberi potongan pandan sehingga terlihat lebih cantik saat dihias. Mudah bukan membuatnya pemirsa? Silahkan like, subscribe, dan silakan komen pada bagian akhir dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.